Horas, menjuah-juah, Yahoo! Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman saya mengunjungi pantai Marosi di Sumba Barat, khususnya di Kecamatan Lamboya. Pada saat saya berkunjung ke pantai ini, tidak banyak pengunjung yang datang. Hanya saya dan beberapa adik-adik yang menemani saya, dan ada juga 4 orang bule yang eh, menikmati pantai ini. Saya sempat bercakap-cakap dengan pemilik Musa Homestay dan Alam Maya dan berbicara tentang situasi saat ini. Menurut keterangan mereka, sebelum pandemi sebetulnya tempat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Tetapi setelah terjadi pandemi, hampir tidak ada orang-orang dari mancanegara yang berkunjung ke pantai ini. Ketika saya menanyakan kepada pemilik Musa Homestay, yaitu Bapak Musa, tentang bagaimana dia dan keluarganya bertahan dalam menghadapi pandemi ini. Bapak Musa menyatakan bahwa karena dia memang hidup dari usahanya, yaitu homestay dan restoran kecil yang dikelolanya, maka dia harus bertahan dengan mengandalkan usahanya ini. Dan dia mengatakan bahwa karena dari dulu dia membiasakan diri untuk hidup dengan cara yang sederhana dan juga menabung, maka ketika ada pandemi ini, di mana penghasilannya sangat kurang. Selama pandemi ini hanya ada 1-2 pengunjung yang berkunjung dan menginap di homestay-nya dan mengunjungi restoran kecilnya, maka jelas penghasilannya sangat terbatas. Dia dan keluarganya yang memang terbiasa hidup sederhana, bertahan dengan mengandalkan penghasilan yang kecil, ditambah dengan tabungan yang sempat ditabung selama sebelum masa pandemi. Nah, ini merupakan pelajaran tentang pentingnya menyiapkan diri untuk menghadapi masa sulit, bahkan kegagalan. Ketika kita siap, maka tidak banyak masalah yang bisa membuat kita kecewa dan kemudian berhenti berusaha. Dengan adanya cadangan, tabungan, Bapak Musa bisa bertahan sampai saat ini, bahkan sampai beberapa bulan ke depan, dan dia sudah punya rencana-rencana untuk mengantisipasi selesainya masa pandemi dan kembalinya para wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Nah, sementara saya akan menayangkan video kunjungan saya menikmati pantai Marosi. Kita perlu mengingat betapa pentingnya menyiapkan diri dan mengantisipasi
adanya masa sulit atau kegagalan, sehingga kita siap dan dapat bangkit dan mencapai keberhasilan melewati masa sulit yang datang. Selamat menikmati. Halo, di mana itu? Di bawah tidak di jalan kah? Parkir di sini juga bisa, tapi kalau mau turun yang di ujung sana tuh yang pulau kecil itu harus masuk dari yang turun itu nah. Lewat mana ikutnya? Yang turun yang di sini. Yang mana itu? Jalan sana. Yang di atas sana? Ah, ya tapak itu. Oh, di atas? Atau belok ya di bawah dan sampai kau buka. Karena kalau di situ ada Tidak bisa masuk. Apa mau berhenti di sini saja? Akhirnya ada kesempatan untuk main ke pantai di Sumba Barat. Namanya pantai ini Karehe. Saya Marosi. Tadi katanya Karehe. Marosi. Minta maaf para pemirsa, namanya Marosi. Saya sudah salah ini. Ini saya datang bersama anak-anak dari asrama tempat saya menginap selama mengadakan pelatihan 2 minggu kemarin. Ini pantainya sangat indah sekali. Ada pulau kecil di depan pantai ini. Airnya biru bening, pasir putih dan panjang. Tuh, sampai ke sana. Sampai ke ujung sana. Ini pantai dengan pasir yang putih panjang sekali. Jadi ini pantainya sebenarnya sangat indah. Menurut kabar yang saya dengar, informasi yang saya dengar dari orang-orang setempat, memang sebelum pandemi cukup banyak juga orang-orang dari mancanegara yang datang berkunjung kemari karena coba lihat itu, ombaknya cukup besar untuk berselancar dan kadang-kadang bisa lebih besar dari ini, sehingga tempat ini sebenarnya sangat bagus sekali untuk dipakai berselancar. Dan banyak orang dari mancanegara yang datang untuk berselancar di sini, menikmati ombak, pasir, ya, air yang bersih. Ini bersih sekali airnya. Dan pemandangan yang dengan pulau kecil di depan pantai ini menimbulkan kesan yang sangat eksotik. Nah, ombaknya juga cukup bagus untuk dipakai berselancar. Saya punya keyakinan bahwa
sesudah pandemi ini nanti selesai, maka pantai ini akan kembali dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Bahkan saya yakin akan lebih banyak lagi. Karena memang betul-betul indah. Jadi saya pikir ini pantai ini punya potensi yang cukup besar untuk jadi tujuan wisata para wisatawan mancanegara maupun dari dalam negeri. Merupakan alternatif yang sangat potensial untuk dikembangkan setelah Bali dan tempat-tempat lain di Indonesia. Lihat, indah sekali tempat ini, indah, luar biasa. Dan baiklah, saya sedang menunggu matahari terbenam, karena sebagai sunset hunter, tentu yang paling utama adalah menikmati matahari tenggelam atau sunset yang sangat indah. Saya akan bergabung dengan adik-adik yang menemani saya sampai saat sunset nanti.